Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning. Oke ya, apa kabar kalian semuanya? Sehat semua ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan sehingga bisa meng-like, meng-subscribe, dan menonton video-video dari channel I Can Learning yang lainnya ya. Oke, dalam hitungan 5 saya harap kalian untuk subscribe channel ini. Oke, 5 4 3 2 1 cring. Oke, semoga di subscribe ya. Kalau dirasa menurut kalian channel ini bermanfaat, harap segera di subscribe sekarang. Oke, kita lanjut ke latihan soal asli SBMPTN tahun 2019, tes potensi skolastik. Nah, ini ada soal seperti ini. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik, ya kan, pada bidang XY. Berarti maksudnya bidang XY itu ya bidang 2 dimensi ya, sumbu Y, sumbu X gitu aja gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, dengan X min Y nggak boleh 0. Ini kalau X min Y nggak boleh 0, bisa kita tulis gimana nih? Min Y nya pindah jadi X nya nggak boleh sama kayak Y. Oke, ini sebelah ini doang ya. Apakah X nya lebih dari Y? Gitu. X lebih dari Y ini bisa kita tulis X min Y lebih dari 0. Jadi Y nya pindah ke kiri. Jadi X min Y itu positif hasilnya. Ya, kalau X dikurangi hasilnya positif. Sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kan apakah X lebih dari Y? Sebenarnya jawabannya bisa 2 ya. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tapi yang penting sudah bisa menjawabnya ya, iya atau tidak. Jadi apa tadi, X min Y nya harus lebih dari 0. Apakah X min Y itu positif gitu. Sekarang kita ada soal seperti ini. X kuadrat. Oke, pernyataan 1 dulu. Jadi kalau mengerjakan soal tipe ini yang ada pernyataan ini, kalian mengerjakannya adalah pernyataan 1 aja ya, atau pernyataan 2 saja. Apa itu maksudnya? Jadi kalian coba kerjakan pernyataan 1 saja dulu gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, menjawab pakai pernyataan 1 dulu, cukup nggak gitu? Cukup untuk menjawab soal ini nggak gitu ya? Lalu juga coba juga yang kalau kita ngerjakan soal ini cukup untuk pakai pernyataan 2 saja doang, itu bisa nggak gitu ya? Jadi pakai pernyataan 1 doang atau pernyataan 2 doang gitu. Jadi kita coba duanya tetap. Oke, sekarang ada soal seperti ini. X kuadrat min 2XY. Jadi ini kita pakai yang pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 gimana? X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4X min Y. Oke, kalau kalian peka nih. Jadi apa namanya? Tadi kan kalau di soal tadi syaratnya apa? Apakah X min Y itu lebih dari 0 kan gitu ya. Ini pertanyaannya. Kita cek sekarang. Nah, ini bisa kita faktorkan kan? Jadi X min Y sama dengan 4X min Y. Dalam hal pencoretan ya, dalam dunia pencoretan, jadi kalau sesuatu bisa dicoret dalam persamaan ya, itu adalah apabila yang dicoret itu bukan 0 ya. Diingat tuh, bukan 0. Jadi kalau 0 nggak boleh dicoret. Contoh kayak gini, 2 kali 0 sama dengan 3 kali 0. Kalau 0 ini dicoret nggak boleh. Pokoknya angka 0 nggak boleh dicoret. Nanti hasilnya 2 sama dengan 3 dong gitu ya. Jadi intinya kalau mau mencoret begini, yang dicoret itu nggak boleh 0. Udah dikasih tahu di soal ya, udah dikasih tahu kan tadi di soal kan X min Y tidak boleh 0. Oke, jadi ini boleh dicoret. Jadi yang dicoret itu yang bukan 0, coret. Kesimpulannya X min Y sama dengan 4. Pertanyaannya apa tadi? Apakah X min Y itu positif? Kita lihat hasilnya X min Y kan 4. 4 itu positif nggak? Positif. 4 itu positif. Jadi benar ya. Iya ya. Jadi apakah X min Y lebih dari 0? Iya. Oke, sekarang coba kalau kita mengerjakan tapi yang pernyataan 2 saja. Soalnya gimana?
Pernyataan 2 itu adalah 2x min 2y salah 2x sama dengan 2y min 6 gitu ya. Cara ngerjainnya gimana? Gampang. Sekarang kita pindahin coba 2 kali x. Jadi 2 kali 2x ya, 2x min 2y sama dengan min 6. Coba kalau kalian perhatikan ini 2 sama 2, boleh nggak semuanya everything in here is divided by 2 and then 2bx minus y equals to negative 3. Coba kalian lihat di sini. Pertanyaan ini bisa dijawab nggak? Apakah x min y lebih dari 0? Coba kalian lihat hasilnya. X min y lebih dari 0 nggak? Tidak, gitu ya, karena hasilnya negatif. Kesimpulannya, dari pernyataan 1 sama pernyataan 2 ini, setiap pernyataan ini dapat menjawab pertanyaan ini. Jadi masing-masing pernyataan itu bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan 1 saja juga bisa, pertanyaan 2 juga bisa. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Kenapa? Karena pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaan 2 saja juga cukup. Jadi 1 saja atau 2 saja ya, bisa dua-duanya. Sip. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video yang lainnya. Masih banyak video yang lainnya ya, untuk belajar tes potensi skolastik. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.